Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Surayuni dengan NIM 19231150 dari jurusan Pendidikan IPA kelas D Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk SMP atau MTS kelas 9 tahun ajaran 2020-2021. Pada kali ini, saya akan membahas tentang KD kompetisi dasar 3.6 dan 4.6 tentang induksi elektromagnetik. Alokasi waktunya 6 pertemuan 15 jam pelajaran. Baiklah, saya akan menyampaikan kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Pada kompetensi dasar 3.6 ini menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet, termasuk ke dalam elektromagnetik, dan kehidupan sehari-hari termasuk ke dalam pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Pada kompetensi dasar 4.6 membuat karya sederhana untuk memanfaatkan prinsip elektromagnetik atau induksi elektromagnetik. Baiklah, saya akan menyampaikan apa saja indikator yang terdapat pada KD 3.6. Yang pertama, dapat menjelaskan prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan. Yang kedua, dapat menjelaskan teori dasar kemagnetan. Yang ketiga, dapat menjelaskan teori kemagnetan bumi. Yang keempat, dapat membedakan antara ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik beserta contohnya. Yang kelima, dapat menjelaskan cara pembuatan magnet. Yang keenam, dapat menjelaskan cara menghilangkan sifat-sifat magnet. Yang ketujuh, dapat menyebutkan contoh-contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, dapat menghitung besar gaya Lorentz. Yang kesembilan, dapat menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Selanjutnya, indikator ke-10 pada KD 3.6, yaitu menjelaskan prinsip induksi elektromagnetik. Yang ke-11, dapat menyebutkan contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-12, dapat menjelaskan prinsip kerja contoh-contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-13, dapat menjelaskan prinsip kemagnetan dalam berbagai produk teknologi. Yang ke-14, dapat menjelaskan prinsip kerja transformator. Selanjutnya, indikator KD 4.6. Yang pertama, membuat generator sederhana. Yang kedua, mengamati berbagai bentuk magnet dan banyak sekali produk yang memanfaatkan elektromagnetik atau induksi elektromagnetik. Yang ketiga, dapat melakukan percobaan untuk menyelidiki sifat-sifat dan pembuatan magnet. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Pada materi ini terdapat 6 pertemuan. Pada pertemuan pertama, siswa dapat memahami arti magnet, menjelaskan konsep gaya magnet, dan menyebutkan jenis-jenis gaya magnet. Pada pertemuan kedua, siswa dapat memahami sifat-sifat magnet, dapat mengetahui cara-cara pembuatan magnet, dan
siswa dapat melakukan percobaan pembuatan magnet. Pada pertemuan ketiga, siswa dapat memahami kemagnetan bumi, menjelaskan teori kemagnetan bumi, dan menjelaskan gaya Lorentz. Pada pertemuan keempat, siswa dapat memahami induksi elektromagnetik dan memahami transformator dalam kemagnetan. Selanjutnya, pada pertemuan kelima, siswa dapat menjelaskan macam-macam produk teknologi yang memanfaatkan kemagnetan. Dan siswa dapat menyebutkan jenis-jenis produk teknologi kemagnetan. Selanjutnya, pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-6, siswa dapat mengetahui medan magnet yang digunakan oleh beberapa hewan untuk bermigrasi. Dan siswa dapat menyebutkan hewan yang memanfaatkan medan magnet. Selanjutnya, pada materi induksi elektromagnetik, kita dapat menggunakan mode pembelajaran dengan menggunakan model Webet. Model Webet merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai dasar pembelajaran. Model pembelajaran ini memadukan multidisiplin ilmu atau berbagai mata pelajaran yang diikat oleh satu tema. Model Webet lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman secara langsung. Melalui pengalaman secara langsung, siswa dapat memahami konsep-konsep yang telah mereka pelajari sebelumnya, dan mereka dapat menghubungkan dengan konsep lainnya. Ini adalah induksi elektromagnetik dengan menggunakan model Webet. Terbagi 3 bagian. Yang pertama ada kimia, fisika, dan biologi. Pada kimia terdapat elektron-elektron yang terdapat dalam atom-atom penyusun magnet. Yang terdapat pada fisika yaitu jenis-jenis gaya magnet, sifat-sifat magnet, cara membuat magnet, gaya Lorentz, teori kemagnetan bumi, induksi elektromagnetik, transformator dalam teknologi atau kemagnetan, teknologi yang memanfaatkan kemagnetan. Kalau pada biologi, yaitu medan magnet yang digunakan oleh beberapa hewan untuk bermigrasi. Baiklah, selanjutnya ini adalah LKPD atau lembar kerja pada peserta didik. Ini adalah salah satu LKPD yang saya buat untuk para peserta didik. Peserta didik dapat membentuk beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri atas 4 orang atau 5 orangan. Pada LKPD ini sudah ada tujuannya, rumusan masalah, hipotesis, metode rancangan tuh ada alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, dan rancangan percobaan. Selanjutnya ada juga tabel pengamatan dan diskusi, dan ada juga kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang LKPD kutub magnet. Pada tujuan, siswa harus mengetahui apa tujuan untuk melakukan percobaan tersebut. Di sini sudah ada tujuannya, yaitu untuk menyelidiki interaksi antara kutub magnet. Selanjutnya rumusan masalahnya, siswa harus mengetahui bagaimana interaksi yang terjadi antara kutub magnet. Hipotesis,
Siswa harus mengetahui atau membuat hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, metode rancangan. Pada metode rancangan terdiri atas alat dan bahan dan langkah-langkah percobaan. Pada alat dan bahan terdiri atas magnet batang 2 buah, tali rafia 40 cm, dan statif. Pada langkah-langkah percobaan, yaitu mengikat sebuah batang magnet dengan benang. Yang kedua, memasang ujung batang magnet pada statif. Yang ketiga, mendekatkan salah satu ujung magnet berbungkus kertas ke salah satu ujung magnet yang tergantung pada statif. Yang keempat, mengamati keadaan magnet yang tergantung pada statif setelah didekati magnet yang terbungkus dengan kertas. Yang kelima, yaitu memasukkan data hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Selanjutnya, pada rancangan percobaan. Di sini sudah ada gambar sebagai contoh untuk siswa atau peserta didik untuk melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, peserta didik bisa menuliskan hasil pengamatannya pada tabel pengamatan yang telah disediakan. Setelah mengisi hasil tabel pengamatan, selanjutnya ada diskusi. Pada diskusi ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik secara berkelompok. Selanjutnya ada kesimpulan. Peserta didik dapat menyimpulkan apa yang telah mereka dapatkan saat praktikum atau percobaan kutub magnet. Pada penilaian diri, siswa dapat mengajukan pertanyaan atau ikut serta dalam diskusi. Selanjutnya, pada penilaian teman sebaya, siswa dapat menerima pendapat teman atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang dibahas. Selanjutnya itu penilaian jurnal. Penilaian jurnal itu dilihat dari keterampilan atau dilihat dari lampirannya. Pada penilaian pengetahuan, di sini saya menilai yaitu tertulis uraian atau pilihan ganda dan penugasan, misalkannya tugas rumah. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal yang ada pada buku pelajaran yang diberikan dan bisa minta tanda tangan kepada orang tua untuk sebagai bukti mengerjakan tugas, dan peserta didik bisa mengumpulkan tugasnya pada guru. Selanjutnya keterampilan. Pada keterampilan penilaian unjuk rasa. Contohnya instrumen setelah menyampaikan teknik penilaian, selanjutnya ada instrumen penilaian. Pada instrumen penilaian kita ada 6 pertemuan. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Selanjutnya pembelajaran remedial dan pengayaan. Pada remedial, peserta didik yang belum menguasai materi atau belum mencapai ketuntasan belajar akan dijelaskan kembali dan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu terkait dengan topik yang telah dibahas. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu
yang disesuaikan. Misalnya pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu di luar jam pelajaran atau sekitar 30 menit setelah jam pelajaran selesai. Selanjutnya, pengayaan. Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik yang sudah menguasai materi sebelum waktu yang telah ditentukan diminta untuk soal-soal pengayaan berupa pertanyaan-pertanyaan yang lebih fenomenal dan inovatif, atau aktivitas lain yang relevan dengan topik pembelajaran. Dalam kegiatan ini, guru dapat mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, atau teman-teman yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.